Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ari, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang estimasi permintaan dan peramalan permintaan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nikoma Ayu Wahyuni, nomor absen 23. Teman saya Dewi Jadi Wirnano, nomor absen 3, dan Haryono, nomor absen 6. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pentingnya estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Estimasi permintaan ini berkaitan dengan cara memperoleh nilai-nilai parameter pada prinsip permintaan yang cocok pada saat ini. Informasi ini penting bagi pengambilan keputusan sekarang dan dalam mengevaluasi apakah keputusan sudah optimal dalam konteks situasi permintaan sekarang. Selanjutnya ada metode estimasi langsung. Metode estimasi langsung dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wawancara dan survei, yang kedua ada pasar simulasi, dan yang terakhir eksperimen pasar secara langsung. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai metode estimasi tidak langsung. Metode estimasi tidak langsung adalah metode yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menemukan hubungan-hubungan statistik antara variabel dependen dengan variabel independen. Ini ada perbedaan estimasi permintaan dan peramalan permintaan. Estimasi permintaan adalah kegiatan untuk menerka sebuah nilai yang belum diketahui, sedangkan peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu. Hal yang perlu diingat adalah bahwa aktivitas peramalan permintaan tidaklah dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mengukur permintaan di masa yang akan datang secara pasti, melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pentingnya peramalan permintaan. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Peramalan memiliki tujuan untuk memprediksi prospek aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut. Peramalan adalah suatu bagian yang paling penting untuk setiap perusahaan maupun organisasi bisnis dalam saat mengambil keputusan manajemen. Peramalan sendiri dapat menjadi dasar untuk suatu rencana jangka pendek ataupun jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada metode peramalan. Metode peramalan ialah suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan kualitatif ataupun kuantitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Penggunaan metode peramalan ini yaitu untuk memprediksi dengan sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan di masa lalu. Dengan demikian, metode peramalan bisa memberikan objektivitas yang lebih besar. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode peramalan kualitatif. Yang pertama ialah teknik survei. Teknik ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang. Survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan. Yang kedua ialah teknik jajak pendapat, di mana teknik ini sering dilakukan untuk melengkapi data dari survei. Jajak pendapat dari para pakar, para eksekutif, dari masyarakat umum, atau dari konsumen. Jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pandangan pribadi dari respondennya.
Selanjutnya yaitu metode peramalan kuantitatif. Ada yang pertama ialah metode time series, yang kedua metode trend linear, yang ketiga adalah metode kuadratik, yang keempat adalah metode variasi musim, dan yang terakhir metode ekonometri.